Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast JCS nomor 62. Jadi pada hari ini saya bersama dengan teman-teman saya, ada Mary, Dave, Lulu, Atar, Vivi, Alun, Karenza, dan juga Arsus. Kita akan membahas mengenai narkoba. Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut definisi kalian sendiri, apa sih itu narkoba? Nah, definisi narkoba sebenarnya ada 3 jenis berdasarkan cara mendapatkannya. Ada ilmiah, sintetis, dan juga semi-sintetis yang bisa membuat pengguna merasa efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan juga daya rangsang. Dengan mengonsumsi zat ini, pengguna itu bisa kecanduan bila memakainya kelebihan. Biasanya pengguna narkoba memakai itu untuk kayak kasih rasa ketenangan dalam dirinya. Dan yang pastinya mengonsumsi narkoba itu ilegal di Indonesia. Oh, oke. Kalau menurut saya, narkoba adalah sebuah zat narkotika yang tentunya pastinya ilegal di Indonesia karena bisa menyebabkan banyak sekali kerusakan dalam tubuh. Tetapi banyak orang yang mendapatkannya dan mencarinya secara ilegal karena narkoba ini bisa menimbulkan rasa tenang dalam dirinya. Seperti itu. Oke, jadi intinya sebenarnya narkoba itu berbahaya, tapi banyak orang yang mencarinya karena itu bisa membuat diri mereka tuh merasa tenang ya. Nah, kalau gitu kan kalian kan kalau saya lihat tuh tahu nih, lumayan tahu banyak tentang narkoba. Ada berapa jenis narkoba sih yang kalian tahu? Kalau setahu aku, Kalau itu sih biasanya dijadiin 3 golongan. Yang golongan pertama itu ada yang biasa digunakan untuk kayak eksperimen di lab gitu. Ini nih golongannya sangat resiko tinggi untuk ketagihan. Kayak contohnya tuh ada heroin, ada marijuana, ada apa lagi? Terus ada golongan 2 tuh buat khasiat untuk bahan baku jadi obat. Jadi itu juga sangat tinggi untuk jadi ketergantungan. Kayak contohnya tuh morfin, fentanyl, dan metadon. Kalau golongan ketiga tuh untuk rehabilitasi. Contohnya tuh kodein. Oke, berarti ada 3 golongannya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Nah, mungkin untuk cara mendapatkannya tadi ya, yang tadi udah dijelasin sedikit sama Lulu tadi tentang cara pendapatannya. Nah, pertama tuh ada sintetis. Sintetis ini biasa pengolahannya itu lebih rumit karena dia biasa digunakan dalam pengobatan atau penelitian. Nah, ini contohnya ada ametafin, ada metadon, ada dexamfetamin. Terus yang kedua ada semi sintetis. Berarti dia tuh dari alam tapi diisolasi lagi atau bisa dengan cara ekstraksi atau proses yang lain. Nah, contohnya ini ada morfin, kodein, heroin, dan banyak lagi. Dan ada yang langsung dari alam, yaitu yang pasti yang alami. Ini prosesnya sederhana, jadi cepat banget untuk didapetinnya. Dan biasa, karena prosesnya yang cepat didapatkannya, kandungannya itu akan jauh lebih kuat. Nah, biasanya ini jauh lebih berbahaya, terus dampak buruknya itu jauh lebih parah pada kesehatan pengguna. Dan kalau misalnya disalahgunakan juga bisa berujung ke kematian. Oke, berarti narkoba itu dia nggak cuma terbagi jadi beberapa golongan, tapi juga cara mendapatkannya berbeda-beda ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kalau menurut kalian kenapa sih narkoba itu berbahaya? Oke, jadi narkoba itu berbahaya karena hal yang paling banyak orang ketahui karena membuat kecanduan. Dan kadang kecanduan ini itu didapat dari penyalahgunaannya. Kalau misalnya menyalahgunakan narkoba, beberapa dampak dari narkoba tersebut seperti dehidrasi, halusinasi, atau bahkan untuk beberapa orang kematian. Dan beberapa penyalahgunaan narkoba bisa berujung ke menurunnya tingkat kesadaran. Dan dari tingkat kesadaran ini mereka bisa meningkatnya rasa kecanduan mereka akan narkoba tersebut. Ada yang mau nambahkan? Oke, kalau untuk penambahannya,
sebenarnya narkoba itu juga berpengaruh pada lingkungan juga ya. Jadi nggak cuman berpengaruh pada diri sendiri. Contoh paling simpelnya itu lingkungan sosial kita. Apabila kita ada salah satu saja yang bernarkoba atau mungkin geng-geng yang mempunyai atau mengonsumsi narkoba semua, satu orang yang tidak mengonsumsi narkoba bisa terpengaruh oleh satu geng tersebut. Gitu. Baik. Berarti dia nggak cuma berdampak pada diri sendiri, tapi juga bisa berdampak buat orang lain dan bahkan lingkungan sekitarnya ya. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana sih cara kita tuh menolong orang yang udah terlanjur pakai narkoba? Kalau menurut aku sih, jadi walaupun itu teman dekat kita ataupun keluarga kita, kalau mereka menggunakan narkoba, kita harus segera melaporkannya ke BNN agar mereka dapat menolong, misalnya masuk ke rehabilitasi, dan juga mungkin saat direhab, jangan langsung kayak narkoba itu konsumsinya di stop karena mereka kan sakau gitu. Jadi mungkin bertahap kayak dikasih dosisnya per hari dikurang-kurangin terus. Oke. Ada yang mau nambahkan? Nah, mungkin dari sisi yang lebih mudah untuk dilakukan awal-awalnya sebelum membawa mereka ke rehabilitasi, tentunya yang pasti dari awal itu memberikan dukungan. Mau mereka teman atau anggota keluarga, atau bahkan orang-orang yang di sekitar kita yang kita melihat menggunakan narkoba, hal yang paling mudah kita bisa lakukan untuk mereka adalah memberikan mereka dukungan dan memberikan mereka sedikit edukasi akan apa bahayanya narkoba dan dampak-dampaknya. Hal-hal kecil yang sebenarnya kita lakukan bisa berdampak besar kepada mereka, karena sebenarnya juga mereka dari awal tidak tahu apa dampak yang diberikan dari narkoba-narkoba yang mereka kecanduan tersebut. Oke, berarti kita tuh jadi sebagai orang harus bisa berani untuk speak up untuk bagi orang yang menggunakan narkoba dan kalau bisa melaporkannya ke BNN. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kalau untuk kita sendiri, bagaimana sih cara kita bisa terhindar dari bahayanya narkoba? Kalau menurut saya sih solusi yang paling simpel untuk dilakukan adalah untuk selektif dalam memilih pertemanan. Karena biasanya orang pertama yang membuat kita kecanduan akan narkoba itu biasanya teman terdekat kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita sudah tidak bisa keluar dari lingkup pertemanan tersebut, yang bisa kita lakukan adalah untuk jangan mencoba walaupun sekali. Walaupun kita ditawarkan, kita harus berani untuk say no dan jangan pernah mencoba atau menyentuh narkoba itu walaupun hanya sekali, karena nantinya akan kecanduan juga. Ada yang menambahkan? Kalau menurut aku sih, jadi sebelum agar kayak terhindar itu kita harus tahu kayak narkoba itu apa, terus konsekuensinya sama dampaknya buat hidup kita, buat keluarga kita. Mungkin akan membuat keluarga jadi bisa menjadi aib keluarga atau apapun. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau menurut kalian sanksi yang diberikan oleh pemerintah itu udah cukup untuk mengurangi penggunaan narkoba atau belum? Menurut saya pribadi, sanksi yang diberi pemerintah udah cukup baik ya. Ada dikasih kurungan penjara juga untuk beberapa waktu sebagai pengguna dan juga sebagai pengedar. Namun dan juga mereka memberi rehabilitasi buat orang-orang yang menggunakan narkoba. Tapi yang saya sedikit tidak setuju adalah orang-orang yang mengkonsumsi narkoba seringkali tampak dipermalukan dan dijelek-jelekan di depan publik dan seperti dihina-hina juga oleh masyarakat. Nah, mereka sebagai pengguna narkoba pasti tahu kesalahan mereka sendiri. Tapi yang mereka menjadi pergumulan mereka adalah mereka nggak gampang sih untuk lepas dari narkoba kan. Untuk kalau saya dengar-dengar dari para mantan pecandu narkoba, nah kita sebagai manusia sebenarnya harus kasih dukungan penuh untuk orang-orang tersebut karena mereka sebenarnya quote on quote sakit dan ya mereka harus disembuhkan, tapi dengan cara mempermalukan mereka itu bukan cara yang baik untuk menyembuhkan orang sakit. Itu aja sih. Baik, oke, terima kasih untuk penjelasannya.
Sekarang kami akan mengakhiri dari podcast ini. Terima kasih untuk mendengarkan dan ingat ya kalau misalnya narkoba itu berbahaya untuk bagi kesehatan kita dan juga bagi orang lain. Terima kasih telah mendengarkan.